Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahun baru Masehi akan segera kita masuki. Kita tinggalkan tahun yang lama dengan berbagai kenangan. Mungkin ada banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Mungkin ada keburukan yang kita lakukan, maka sudah selayaknya kita sesali dengan berucap astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Pergantian tahun lebih layak jika kita isi dengan kegiatan yang baik. Kita jauhkan diri kita dan keluarga kita dari kegiatan yang nihil akan manfaat. Kita sama-sama sudah mengetahui, ada saja umat manusia termasuk umat Islam yang latah merayakan pergantian tahun dengan hal-hal yang jauh dari semangat memperbaiki keadaan diri, sehingga tidak sadar dalam keadaan yang seperti apa kelak diri ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menjadi Muslim yang melek keburukan agar dapat kita jauhi, dan melek kebaikan supaya dapat kita tunaikan. Sepatutnya tiap pergantian masa kita isi dengan hal-hal yang menambah kebaikan dan bobot timbangan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu kita di dunia sangat terbatas, pergantian waktu membuat kita semakin dekat kepada kematian. Apakah layak kita sambut dekatnya kematian dengan hura-hura dan foya-foya? Kita isi dengan kelalaian kepada Allah, dosa dan maksiat. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan saat pergantian tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah senantiasa bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita tidak bisa lepas dari jeratan maksiat. Seandainya ada dari kita yang lepas dari maksiat anggota badan, kita tidak bisa lepas dari maksiat berupa keinginan dalam hati untuk berbuat dosa, sekecil apapun itu. Andai kata kita lepas dari maksiat lahir dan batin, kita masih harus menghadapi godaan-godaan setan yang ingin menggelincirkan kita dari mengingat Allah. Seandainya kita merasa bisa menghadapi godaan setan, maka kita tidak bisa lepas dari kelalaian dan kekurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita sebagai seorang manusia yang pada dasarnya adalah tempatnya salah dan lupa, bahkan malaikat saja masih mengakui banyak kekurangan dalam beribadah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diletakkanlah mizan pada hari kiamat. Seandainya ditimbang di dalamnya langit dan bumi, niscaya akan tetap lapang. Malaikat berkata, wahai Robku, untuk siapa timbangan ini? Allah Ta'ala berkata, untuk yang aku kehendaki dari hambaku. Malaikat berkata, Maha suci Engkau, kami tidak bisa beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Intinya, tidak ada seorang pun dari kita yang selamat dari maksiat dan dosa. Karenanya kita mohon ampun di setiap waktu agar selamat di dunia sampai di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kedua, mari kita tinggalkan tahun sebelumnya dan sambut tahun berikutnya dengan bermuhasabah. Muhasabah berarti koreksi diri.
kita harus memaksa diri untuk selalu meninjau dan mengoreksi perbuatan dan perkataan yang sudah kita lakukan selama ini. Dari sinilah kita bisa mendapatkan kesimpulan atas apa yang sudah kita kerjakan. Apakah lebih banyak kebaikan yang kita lakukan di tahun sebelumnya atau sebaliknya? Lebih banyak keburukan yang kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Sungguh kita akan merugi jika enggan bermuhasabah. Tidak ada rasa sesal yang muncul ketika kita melewatkan kebaikan. Orang yang mau melakukan muhasabah akan selalu melihat kekurangan pada diri sendiri. Buah manfaatnya adalah tampil menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam pandangan Allah. Al-Quran telah memberikan isyarat agar kita bermuhasabah setelah beramal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Seorang ulama besar bernama Muhammad bin Wasi' adalah sosok yang mengisi kehidupannya dengan penuh rasa takut yang luar biasa atas dosa-dosanya yang pernah ia lakukan dan digelayuti kerinduan untuk segera berjumpa dengan Allah. Beliau ketika ditanya, "Bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini?" Beliau menjawab, "Di pagi hari ini aku merasa kematianku semakin dekat, semakin jauh dari cita-citaku, dan aku merasa amalku hanya berisi keburukan." Mari bermuhasabah dengan memperbaiki niat, amal, dan perbuatan dosa yang kita kerjakan. Kita hadirkan muhasabah dalam kehidupan kita dengan sering memohon ampun kepada Allah. Karenanya, apakah layak dan pantas? Karenanya, apakah layak dan pantas kita lepas tahun yang lama dan sambut tahun yang baru dengan maksiat, sementara amal kita masih jauh dari kesempurnaan dan ajal kita semakin dekat? Hadirin hafizakumullah. Yang ketiga adalah kita manfaatkan kesempatan hidup yang Allah berikan dan sisa umur yang masih ada dengan beramal kebaikan di jalan Allah dan berbuat hal yang bermanfaat bagi sesama. Suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada seseorang dengan berkata, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla saghlika, wa hayataka qabla mautika." Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Masa muda, sehat, kaya, waktu luang, dan hidup di dunia ini tidak pernah terulang. Bahkan beberapa di antaranya berlaku sekali seumur hidup. Inilah masa-masa yang harus kita manfaatkan dengan kebaikan, persiapan, dan memperbanyak bekal sebelum kita menghadap kepada Allah. Siapa yang melewatkan kesempatan emas yang telah Allah berikan, maka akan sulit untuk beramal di masa-masa yang berlawanan dari masa sebelumnya. Untuk itulah, kita jadikan momentum pergantian tahun dengan memasang niat dan tekad kuat bahwa tahun depan harus lebih baik dari tahun sekarang. Kita sudahi gaya penyambutan tahun baru dengan berhura-hura. Kita ganti dengan banyak memohon ampun kepada Allah, beristighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian kita senantiasa melakukan muhasabah dan memanfaatkan kesempatan yang tersisa dengan mengemas amal kebaikan demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهدى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعات والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.